WhatsApp dulu. Selamat datang kembali di MR Podcast. Ini podcastan lagi. Sebenarnya ini adalah Sebenarnya udah lama banget. Cuman gue emang sibuk aja nih. Lumayan sibuk, bukan sibuk aja sih. Bilang sibuk juga enggak, tapi so sibuk sih lebih tepatnya ya. Nah, hari ini gue podcast lagi setelah sekian lama nggak podcastan. Tapi podcastan di hari ini kita beda banget nih. Kalau biasanya gue datengin bintang tamu ke rumah, tapi karena situasinya pandemi COVID. Nah, semuanya serba online. Jadi kita ini juga online ya. Dan di sini udah ada dua orang. Yang pertama ada Bang Gilang Made Saputra. Say hey dong Bang Gilang. Halo. Hai. So imut banget sih. Saya imut Bang Gilang. Nah, Bang Gilang ini adalah co-host dari podcast hari ini. Dan kita juga udah punya bintang tamu. Boleh dong Mbak Cantika say hey-nya. Hai. Hai. Tuh dihain Kak. Iya, hai juga. Jadi tema kita hari ini tuh adalah sesuai kesepakatan kita apa Mbak? Apa tuh? Posesif ya? Jadi kita mau bahas posesif nih Kak. Lagu naik ya. Kayak film posesif. Jadi gimana nih dari Mbak Cantika sendiri atau dari Bang Gilang mungkin sebelumnya menurut Kak Gilang deh, menurut lu apa sih Kak? Posesif itu apa sih? Enggak menurut para ahli dulu loh. Udah kayak lagi ini dong kuliah. Gimana Kak, menurut lu Kak, posesif itu apa sih sebenarnya? Apa ya, posesif itu sama kalau menurut gua kayak lebih sifat seseorang yang nggak tahu ya, menurut gua agak berlebihan sih. Banyak hal yang nggak perlu dilakuin. Kayak siapa contohnya? Kadang bikin orang itu akan ngerasa ya perhatian gini bang ya, aduh gue gatel gitu kan, enggak gitu. Iya. Kayak yang udahlah, yang inilah diposting naik, untung nggak nonton, nggak tahu siapa. Lanjut. Terus. Gitu. Jadi yang menyebabkan orang yang tadinya ibaratnya respect malah jadi apa sih berlebihan banget. Kayaknya jadi kayak ini ya. Jadi ilfil. Iya betul Bang. Kalau menurut Mbak Cantika gimana Mbak? Posesif itu apa sih? Kalau menurut gue posesif itu apa ya? Kan kalau orang tuh biasanya kalau posesif itu sifatnya dia kayak ngerasa memilikin banget gitu. Kayak ngerasa memilikin banget ya? Iya, dia ngerasa dia jadi pemilik tunggal, pemilik tunggal. Udah kayak pemilik perusahaan. Nggak, jadi kalau misalkan dibilang posesif itu kan orang bilang posesif itu kan bukan posesif, sebenarnya itu tuh cemburu. Gue nggak mengiyakan itu ya, karena posesif itu kalau menurut gue gitu, posesif itu bukan tanda cinta gitu. Lo nggak sama sekali cinta sama dia kalau lo masih, kan karena posesif itu unsurnya ada kayak sifatnya mengekang. Terus juga mengekang gitu, apa yang lo lakuin lo nggak bisa sebebas ya, nggak boleh ini itu segala macam kayak gitu sih kalau menurut gue. Berarti posesif menurut lo tuh ini ya, itu tuh posesif tuh bukan tanda sayang. Kalau lo sayang, bukan banget. Sayang tuh nggak mungkin lo ngekang gitu ya. Iya benar. Itu intinya. Gue tuh emang pinter apa namanya? Pinter menelaah ya. Iya betul, menelaah. Itu mah gue aja sih pedean. Tapi dari lu pada nih Kak, bentar apa? Lanjut. Jadi kok nggak bisa diminimize sih? Persiapan lu kelamaan. Ini apa sih namanya? Ada nggak sih pengalaman kayak lu punya
cewek atau pasangan gitu loh yang kayak positif banget. Kalau ada tuh berapa banyak gitu. Ya harus kurang ajar begini nih. Lu nanya siapa? Siapa aja jawab, tapi dua-duanya harus jawab. Katanya kos lu kok suruh jawab gimana? Ya itu dari baca. Gimana menurut lu, Mbak? Kayak Gilang dulu deh. Kak Gilang kayaknya yang lebih aman deh. Aduh, gila. Mentang-mentang umur gue udah banyak loh dari pengalaman. Iya, justru itu. Ada berapa ya? Ada dua tuh sama yang sekarang ini. Tuh. Jadi cuma menurut gue yang lebih bener-bener lebih positif tuh mantan gue yang kemarin deh kayaknya. Soalnya pernah suatu hari ceritanya. Ya emang nggak ada masalah apa sih, nggak ada masalah sama sekali. Jadi ada aja bahan ribut, entah itu dimulai dari gua disuruh ngejauhin salah satu saudara gua segala macam, terus gua dilarang buat ini itu, bahkan sampai main pun dia benar-benar diatur. Terus jam segini harus pulang, benar-benar kayaknya di penjara pun nggak gitu-gitu amat dah. Kasian banget ya. Iya makanya. Tapi relate banget, Mbak. Coba dah lu pisahin punya lu, kisah lu. Pasti relate sumpah dah gue. Iya, gue juga sih ada sih. Gimana tuh? Apa? Ya kan kalau gue tuh lebih dari dulu emang lebih bertemannya sama lawan jenis gitu. Iya, sama banyak cowok lah ya. Iya. Terus ketemulah dengan orang yang memang yang katanya dia ngaku kalau dia tuh orangnya cemburu berat kata gitu kan. Iya. Jealous parah gitu. Jadi gue coba jelasin kan dari awal, kata gue nih orangnya gini. Terus kalau misalkan memang lu nggak suka, ya gimana gitu kan. Sedangkan ya emang udah habit gimana sih? Kita kan nggak itu ya nggak milih. Gue mau temenan sama yang misalkan yang keren, yang ini, yang itu kan nggak semua temen kalau emang sekiranya memang itu positif. Terus ada sangkut pautnya dengan ya apa namanya kebutuhan kita gitu kan. Jadi ya udah gitu kan, temenin gitu kan kalau menurut gue gitu kan. Nah dia tuh nggak gitu. Jadi dia tuh lebih ngelarang, gue nggak suka lo temenan sama si cowok A, si cowok B, si cowok C gitu. Sedangkan orang-orang ini nih satu dengan yang lainnya itu ya ada urusannya sama gue, entah itu misalkan di kuliah atau misalkan itu di organisasi atau mungkin itu di ruang lingkup sosial gue lah istilahnya gitu. Jadi ya gue nggak bisa terus sampai di titik dimana gue harus milih gitu kan, dia ngasih gue pilihan, lo milih mereka atau gue gitu, milih mereka atau dia gitu kan. Ya gue milih mereka lah ya. Iya lah, sokap. yang pertama karena apa? Yang pertama jelas gue sebelum kenal dia pun gue udah lebih dulu kenal sama teman-teman gue ini gitu kan. Nggak mungkin gue sebutin itu gitu. Gue lebih milih ya udah oke, gue milih lu, terus gue jauhin teman-teman gue kan nggak kayak gitu juga konsepnya gitu kan. Jadi dia tuh ya gitu maksudnya seposesif itu menurut gue sih. Tapi menurut dia mungkin biasa aja, namanya orang kadang kalau ngelakuin hal kayak gitu tuh nggak sadar di luar ininya dia gitu. Intinya kalau pasangan posesif itu ruginya gitu kan, tuh bisa ngejauhin kita tuh dari lingkungan sosial kita gitu. Jadi yang harusnya kita bisa berteman sama siapa atau mungkin kita harusnya bisa komunikasi baik sama si A, si B, si C, dia jadi ngebatasin kita untuk itu gitu. Kebetulan semalam pun ceritanya gimana? Ya biasa konflik rumah tangga. Sebenarnya
Gue sendiri pun nggak tahu masalahnya apa, tahu marah, gue di blok gila. Untung pas gue lagi naik gunung di bloknya. Jadi aman ya. Jadi aman, gue nggak perlu megang-megang HP, buka itu. Nah, Aman, terus aman. kemarin gue suruh buka blokannya kan. Terus gue ceramain segala macam. Nah, terus dia ngomong begini. Ntar gue cari. Gue yakin lo nggak bakalan milih gue dibanding teman-teman lo yang lebih tahu keadaan lo ini itu segala macam dalam hati gue. Ya iyalah, emang lo tahu gue udah lama banget. Iya. Coba gue ketiknya beda sih, nggak gitu. Iya. Iya langsung. Kalau gue ketik begitu kan mancing. Mancing perang dunia. Ngademin. SK langsung turun ya. Iya dong. Ketiga langsung bro. Jadi kalau dari pengalaman gue ya, kalau gue sih emang karena ya sama kayak lu Mbak, kayak lebih banyak berteman sama lawan jenis gitu kan. Nah teman-teman dari lawan jenis gue ini doi-doinya nih yang jealous sama gue. Kayak pernah tahun kemarin gue lagi ngadain acara, gue ketua pelaksananya kebetulan. Terus karena ya sekretaris gue lah ya, cewek. Nah ya otomatis gue mau nggak mau harus selalu kasih kabar ke dia atau dia ngasih kabar ke gue kan tentang kegiatan itu pastinya, bukan tentang apa-apa gitu loh. Tapi ternyata pas mau hari H gitu, si doinya teman gue ini ngomong, lu mau pilih gue apa mau pilih acara itu? Cuman gara-gara ada gue gitu loh. Jadi dia jelasnya sama gue, tapi bawa-bawanya ke itu, ke acara itu gitu loh. Jadi akhirnya sekretaris gue bingung, ya udah atau kalau emang lu mau aman damai sama dia ya udah lu kelarin aja dulu baru kasih ke gue. Udah lu lanjutin sama doi lu. Jangan sampai udahan. Gitu aja kalau gue. Dan dari SMA emang gue udah sering jadi sasaran sih. Sasaran adik-adik kelas yang pacaran sama kakak kelas gitu. Yang cowok-cowoknya ya. Iya. Karena gue emang karena lo keren kali ya. Anjay. Kalau kepala nih bocah udah. Kalau gue keren sih udah dari lahir gitu loh. Ini ada gitu. Iya udah dari lahir gue kalau keren Mbak. Siap. Tapi ya gitu. Kebanyakan orang salah tangkep gitu loh. Kayak misalnya gue ngobrol doang gitu. Terus doinya tiba-tiba ngechat nanti gini segala macam. Ah kata gue. Gak segitunya juga kali posesif. Tapi benar nggak sih kalau rasa posesif itu adalah menunjukkan rasa ketidakpercayaan diri pasangan? Gila baca lo ya. Sekali. Baca apaan gue? Baca naskah nih orang lancar banget ya. Gue tadi buka artikel. Gimana? Bener gak sih? Bener lah. Kenapa? Kan kayak kata Dilan tuh apa tuh? Aku sedang tidak percaya diri kayak gitu-gitu lah intinya. Ini ada salam nih dari teman-teman dari Spoon nih. Nurul, hai, halo. Gua Apkal boleh naik. Apkal ya. Kita ada teman tambahan dari Spoon. BTW yang lagi dengerin ini di Spotify, di platform podcast atau dari YouTube. Ini gue lagi live juga di Spoon. Mana Pak? Ini nggak ada yang Apkal. Gimana tuh caranya Kak? Ada yang mau naik? Oke. Kasih tangga dong kalau mau naik. Asyik. Kasih tahu. Sendu menyukai live Anda. Thank you Sendu. Mana ini? Waalaikumsalam. Serah dia ya. Gimana? Tadi siapa? Lagi bahas apa sih? Kita Raniaman. Iya, Sendu. Siapa sih? Safna. Kita tuh lagi bahas posesif. Nah, doi. Posesif itu kan bukan hanya untuk cewek ya, ada cowok juga yang sangat posesif, ada cewek juga yang sangat posesif.
gue sih nggak salah orang, nggak salah ada sebagai itu dua orang, dan iya orang itu juga harus kontrol diri masing-masing. Nah, habis itu kalau pasti lupa kan kayak ada yang kalah terus. Gimana? Gue udah mau panjang dari. Iya, positif kan ada cowok, ada cewek ya. Ya semuanya begitulah ya. Terus kalau dalam film itu ada seorang yang ada antara cowok sama cewek itu, terus cewek antara cewek itu posisi pasti hubungannya pasti ada yang mengalah sampai dia lelah. Anjay. Iya, paham. Tapi gini, itu Sapna, kalau yang dari yang gue lihat ya, cuy, dari pengalaman orang-orang yang sering cerita segala macam gitu loh. Gini, yang rata-rata tuh yang capek itu biasanya adalah orang yang posisi itu sendiri. Benar. Nah, tapi Menguras tenaga, coy. Iya, nguras tenaga banget. Tapi dia juga ibaratnya nimbulin rasa capek itu tuh ke pasangannya juga. Jadi dua-duanya capek gitu loh. Iya nggak sih? Iya sih, karena apa yang sesuatu tuh pasti ada hal negatifnya dalam, mau lu baik juga pasti ada hal negatifnya, mau lu jahat juga ada. Apalagi positif kan, itu semua kayak overthinking ya, pasti pikirannya negatif terus kan. Kalau positif mau lu buat apa aja di pikiran dia tuh pasti ya negatif aja gitu. Iya betul. Karena udah kemakan sama mindsetnya sendiri. Karena dia terlalu gimana ya? Gak punya rasa percaya dalam diri. Mungkin dia nggak percaya sama dirinya atau sama orang-orang. Tapi menurut gua kalau ada cewek yang punya sifat kayak gitu, gimana? Lu itu gue benci sama orang yang kayak gitu. Yang kayak mana tuh? Yang kayak ngekang banget gitu. Yang kayak pasti gitu, soalnya kan gue nggak terlalu banyak teman cewek, banyak teman cowok. Dan hampir semua cewek-ceweknya teman gue itu pasti positif sama gue. Intinya cover negatif tinggi sama gue lah. Intinya gue jalan sama sahabat gue aja pasti udah jadi bahan gibah. Itu yang gue gak suka sama cewek. Kalau posisinya itu di gue jadi bahan gibah. Oh iya paham. Iya berarti balik lagi kayak ini dong, kayak yang tadi gue sampein di awal kan. Bener gak sih kalau positif itu adalah salah satu tanda ketidakpercayaan diri? Iya benar, sangat 100% benar. Karena mereka aja bukan percaya sama orang, tapi mereka aja nggak percaya diri dengan apa yang mereka pikir. Iya. Kadang pikiran kita nanti nggak sampai berapa menit udah ganti lagi pikiran diri. Intinya nggak bisa pegang prinsip dari hidup. Gede, berat. Iya sih, karena kalau lo punya sifat itu pasti ubah-ubah. Iyalah, betul. Yang misal awalnya prinsipnya, ya udah kamu kalau mau jalan nggak apa-apa, yang penting kasih kabar. Ntar lama-lama kesel sendiri, ya kan? Udahlah, nggak usah jalan-jalan gitu. Ya. Sih, buat gue kayak gimana? Ingin tendang. Tendang dong. Sore. Salam kenal ya. Iya, salam kenal kembali. Nama gue Raffi. Ini co-host gue namanya Kak Gilang. Nah, ini ada satu lagi sebenarnya nih, Mbak Cantika. Cuman karena lu join Zoom aja dah. Ya. Mungkin itu salah satu bentuk kehilangan gak sih? Iya. Menurut lu gimana? Positif itu adalah salah satu bentuk kehilangan gak? Menurut gue sih kalau lo punya sifat kayak gitu pasti pasangan lo nggak betah dan dia juga kayak ngerasa dicinta, dia juga mau kehilangan orang yang kayak gitu sih. Dan palingnya orang pertamanya tuh pikirnya dia perhatian atau gini tuh, tapi lama-lama tuh urusan kan. Paham. Kalau menurut Mbak Cantika gimana nih Mbak?
menurut gua bentuk posisi itu bukan takut kehilangan, tetapi gimana ya? Karena gua kalau orang punya pemikiran yang udah mau untuk pacaran itu pasti ada mau punya hubungan lah. Intinya dia udah dewasa. Dia harus memikir mau lo bersama juga, mau lo apa juga pasti akan merasa kehilangan gitu kan. Iya, betul. Jadi lo nggak usah harus positif segitu-gitunya, karena mau lo berjuang sampai ujung Monas atau ujung Paris juga, Paris dong, Bor. mau lo berjuang sampai ujung Menara Eiffel juga, itu pasti pasti jika ada rasa kehilangan ketika Tuhan ngambil pasangan lo. Jadi nggak usah lo harus takut kehilangan, karena bakal ada rasa itu terjadi. Berarti rasa kehilangan itu adalah rasa yang pasti ya? Iya pasti, karena Bakal dialami semua orang. benar semua orang. Pasti. Mau lo segitu cintanya, mau setulus-tulusnya, mau lo sebego-begonya dia, sebego-bego mencintai seseorang, intinya lo pasti kehilangan itu aja. Iya. Berarti adalah salah satu rasa yang pasti. Back to topik ke posesif again. Salah satu bentuk takut kehilangan, tetapi salah satu bentuk dari hal bodoh dan bego. Anjay. Positif adalah bukan salah satu bentuk kehilangan, tapi adalah salah satu bentuk kebodohan dan kebegoan. Iya benar. Widih. Gila, keras. Ini anak Jakarta nih kayaknya. Gue bukan dari Jakarta, gue orang Ambon. Oh, anak Ambon. Halo Ambon, salam kenal dari Banten. Wah, Ambon di sini. Ya, di sini juga ada Ambon nih, depan lo. Serius deh gue. Serius. Di sini ada Ambon. Ambon. Nama daerah. Nama daerah di sini. Di sini juga ada nama daerah Ambon. Tapi isinya counter. Untuk cewek dan cowok lah, jangan terlalu bego akan soal percintaan. Yang belum lo dapatin nggak? Hidup kan nggak selalu tentang Orang cinta. tuh pasti udah pacaran, itu udah pemikiran, itu udah ini ya. Wah lu bego banget sih. Lu bego banget, nggak percaya akan targetnya Tuhan. Ngapain sih lu harus ngasih cinta tulus lu buat orang yang belum pasti buat lu. Anjay. Iya betul. Jadi ya udah, kalau ada pacar ya jalanin, kalau nggak ada ya udah gitu aja ya. Enggak sih, tapi ini kehilangan gue di lingkungan gue. Iya. Karena kalau mau kasih hati-hati gue harus punya bukti dan fakta yang ada atau realita. Berarti di Ambon tuh banyak ya orang-orang yang posesif ya. Kenapa? Berarti di daerah Ambon banyak ini dong, orang-orang yang posesif gitu ya. Gue ngomong kan, jangan terlalu bego akan hal percintaan dalam hubungan pacaran. Karena ngapain sih lu ngasih cinta tulus lu buat orang yang belum pasti buat lu? Iya betul. Ya kan? Yoi. Percaya akan takdir Tuhan, bahwa Tuhan udah menyiapkan yang terbaik buat lo. Ngapain sih lo harus kasih cinta tulus lo buat orang yang gak pantas, bukan orang yang pas, tapi orang yang belum pas aja. Dan lo harus gunain perasaan lo, pemikiran lo untuk hal positif, mikir itu. Coba lo gunain positif itu buat orang tua lo, kan? Pasti berfaedah. Nah, ngapain posesif sama orang tua coba? Misal kita kan terkadang orang pasti itu lebih banyak perhatian kan, atau lebih banyak luangkan waktu untuk memikirkan acara lu kemana sih harian gini gitu ya. Oh iya paham gue paham. Kapan sih lu nanya orang kalau gitu? Pasti karena tidak tahu kalau gitu, karena mereka terlalu fokus untuk satu orang.
Iya, tapi kan kalau kita lihat secara psikologis ya emang usia-usia muda itu kan ya usia 18 belasan tahun sampai 22 tahunan lah ya. Itu bisa dibilang kan emang hidupnya lagi pusing-pusingnya mikirin bucin. Enggak, karena kan mereka terlalu kepengen tahu hal yang baru, tapi kadang mereka salah melangkah untuk mengetahui hal itu. Gimana? Karena di umur sekarang kan gue kan masih 19 tahun. Itu kan Ih, pasti sama gue dong. kan gue ingin tahu segala hal, tapi banyak orang tuh yang di tingkat dewasa udah mau ingin tahu segala hal, mereka salah jalan untuk mengetahui atau memecahkan rasa ingin tahu itu. Iya benar. Kayak contohnya misal pengen tahu sama editing video, ngejar editing video. Gimana? Kasih pendapatnya dong. Lebih ke hal-hal yang berbau seksual. Bener Lu nggak? sama teman-teman juga. Hai Kak. Iya. Hai. Soalnya gini. Bukan. Entah menurut gua aja ini mah ya. Ini pikiran liar aja. Kayaknya anak sekarang sih lebih pengen tahu kok hal yang berbau seksual dan pergaulan bebas itu sih. Kayaknya ya. Iya sih. Karena mungkin perbedaan zaman juga jadi patokan utama sih. Iya. Karena kan ya kan sekarang kan dunia itu dunia digital, semuanya itu serba Android atau apapun itu. Iya, gue juga sekarang kan biasanya kalau podcast nih kita ngobrol di rumah. Tapi sekarang karena pandemi ya kan, jadi via online. Gue live-in ke sini. Ternyata ketemu nih sama Safna. Jadi ya wis deh. Siapa? Nggak mau sama Safna. Safna siapa sih? Gue nggak tahu siapa sih orangnya. Ini yang ngomong Ini siapa? yang bergabung live call siapa? Bang, anaknya Bambang. Pak Bambang. Nama lu di situ no. Safna. Gue dari Ambon, Pulau Timur, Maluku. Siapa? Nama gue Safna, gue dari Ambon, Pulau Timur, di Provinsi Maluku. Oh, Maluku, how are you? I miss you. Back to topic. Tapi biasanya kan posesif ya. Kita bahas posesif konteks. Gue jelasin dulu nih konteks bahasan kita di hari ini itu posesif antara pasangan ya. Patokannya di situ ya. Ya, patokannya di situ ya. Posesifnya di pasangan. Nah, biasanya orang-orang yang posesif itu tuh dari artikel yang pernah gue baca, entah itu beberapa hari yang lalu. Jadi posesif itu tuh, gue kan sebelum bikin podcast ini udah baca-baca dulu nih artikel, nyari referensi ya kan. Kenapa? Suaranya hilang. Masa sih? Iya, jadi dari beberapa artikel yang udah gue baca sebelum gue bikin podcast ini itu ada beberapa artikel yang menyatakan kalau orang-orang posesif itu biasanya merasakan kehadiran adanya orang ketiga di dalam hubungan situ. Gua nggak setuju. Gimana? Kenapa lu nggak setuju? Kayaknya lebih ke masa lalunya yang pernah dikecewain. Soalnya kan yang jadi kena imbas dia kita yang nggak tahu apa. Iya. Jadi lebih kepada kalau menurut lu lebih kepada ini ya? Apa sih namanya? Masa lalu yang buruk yang pernah dikecewakan di masa lalu gitu. Jadi dia kayak takut, nggak percaya sama pasangan yang sekarang. Nah. Kalau menurut ini Mbak Cantika gimana menurut lu Mbak? Off mic. Menurut gue, Loh, benar nggak sih kalau gue tuh gimana? apa tuh? Iya, benar nggak sih kalau
pasangan yang positif itu biasanya ngerasa kehadiran orang ketiga. Kalau gue sama yang kemarin tuh, dia bilangnya, dia mungkin emang tabiatnya gitu kali ya. Maksudnya dia tuh juga bilang jadi bilang ke gue kalau misalkan sebelumnya dia nggak pernah sampai sesakit hati ini. Maksudnya kan kalau gue kan kayak lebih ke semakin gue dilarang gue semakin kayak jadi gitu kan, kayak gue tantangin sama gitu. bapak-bapak gue kurang ajar lu. Oh iya. Terus dia tuh sama yang sebelumnya dia tuh nggak kayak gitu gitu. Jadi yang sebelumnya tuh punya sifat kayak setiap dia ngelarang terus dia nurut gitu kan. Terus ya kayak gitu terus gitu, nggak ada Gak ada apa Mbak? kontranya gitu. Jadi pas sama gue dia ngerasa kayak gue sakit hati banget dari diri dia sendiri. Sebenarnya kalau misalkan memang dia nggak kayak gitu, terus buang pikiran-pikiran negatif dia dan sebagainya, mungkin dia jalanin hubungan tuh lebih enjoy, lebih relax, lebih nggak mikir yang macem-macem, lebih nggak yang aneh-aneh menurut gue gitu kan. Jadi dia capek, ngerasa sakit lah. Kalau gue putus-putus kayak umurnya dia. Lo milih gue atau dia? Ya gue emang namanya Suara lu putus-putus Mbak. Kayak hubungan masa lalu. Tapi kalau lu nggak bisa, gue Ini di off deh itunya. Dengan mantu. Kita ngobrol di sini. Masih. Iya. tadi Ke di Pak Yudin. iya kalau gue gitu. Tapi Kak Rafi, suaranya putus-putus kayak hubungan masa lalu. anjay. Tapi Mbak Cantika bisa dengar suaranya si ini nggak? Noise di gue sih noise banget. Perhatiin nggak? Matiin coba. Terus. Jadi kalau positif itu berarti lebih kepada kayak pengalaman buruk di masa lalu gitu. Jadi dia nggak mau pengalaman masa lalunya ini terulang lagi gitu ya. Definisi yang bisa jadi pengalaman buruk. Bisa jadi pengalaman buruk di masa lalu, bisa jadi memang dia sifat dan karakternya seperti itu gitu. Jadi dia mengkhawatirkan sesuatu yang memang yang ada asumsinya menurut asumsi dia aja gitu. Nggak mau, kan biasanya kalau orang positif itu nggak bisa nerima apa yang kita Alasan yang kita kasih. apa namanya, sebenarnya bukan lebih ke sebenarnya bukan lebih ke pembelaan, tapi kayak lebih ke ya kita ngejelasin gitu loh kalau misalkan yang bener itu seperti ini, terus yang kayak gini tuh nggak baik gitu kan, tapi dia tetap aja masih nggak bisa nerima gitu. Tapi susah tau. Susah sih emang kalau gue udah sendiri pun ngalamin, gue ngejelasin kejadian yang sebenarnya gini. Apaan sih nggak logis amat? Lah emang yang logis gimana? Pikiran lo doang yang logis. Rafi. Iya, gimana? Menurut gue sih, gue sependapat sih sama Kak siapa? Yang mana? Cantika? Yang cowok. Yang cowok Kak Gilang? Iya, gue sependapat sama dia karena mungkin dia udah belajar dari pengalaman gitu, tapi boleh sih kita belajar dari pengalaman, tapi nggak terlalu semua masa lalu itu harus kita bandingin sama masa depan kita sih. Iya, betul. Jadi nggak selamanya pasangan yang sekarang itu bakal sama kayak yang dulu. Gue bandingin sama supir angkot lah. Supir angkot. Iya, gimana? Gue pengen denger dulu nih, gimana supir angkot? Kenapa supir angkot? Kakak lihat supir angkot, dia tuh ngendarain mobil, terus di depan tuh kacanya besar sekali, terus ya untuk di belakangnya tuh hanya dispion kecil sekali. Kesimpulan dari supir angkot itu, kita hanya bisa melihat masa lalu dari hal sisi kecil saja, terus kita lihat masa depan tuh di sisi besar. Oh iya, yang masuk, paham. Ketangkep. Ketangkap apa?
Iya, ketangkep maksudnya. Maksudnya paham. Iya, maksudnya kita ngerti paham. apa yang kamu ngomongin. Iya, masuk nih, masuk. Analogi yang kamu kasih, kita bisa nangkep, bisa paham gitu loh. Gue kira abis nangkap Bang Siapa, Bang Gilang? Onas. Jangan terus harus kayak mana santai. Iya lah. Ini mah podcastnya podcast santuy. Jangan terlalu serius ntar dikecewain lagi. Aduh. Ini kayaknya lu yang lebih pengalaman deh ya kayaknya ya. Enggak, gue tuh cuma nomor 15 tahun. Kayaknya lebih pengalaman nih. Gue nggak tahu. Gue tuh gimana? Gue nggak berpengalaman, tapi gue belajar dari pengalaman teman-teman gue, karena menurut gue pengalaman teman-teman gue itu ya sejarah besar buat gue. Tapi lu sendiri pernah ini gak sih? Pernah kayak punya pasangan yang posesif gitu? Gue punya pasangan, gue dibunuh sama adik gue. Oh, berarti belum pernah ngerasain punya pasangan dong ya? Pasangan ada, masih LDR sama Tuhan, masih dijauhkan sama Tuhan. Maksudnya yang pernah menjalin hubungan gitu loh maksud gue. Ada di Serubuk Babi ntar. Gimana? Kata-kata di sini. Gue dibunuh sama adik gue. Berarti emang nggak boleh ya? Sangat nggak boleh, kan ya agama gue juga tidak. Iya, paham. Kalau dari kita nih, tadi di awal-awal kan kita udah cerita nih kan, dari masing-masing dari kita emang udah kayak kalau gue pribadi, Kalau belum cerita, kayak pernah ketemu atau punya pasangan yang posesif gitu, dan rasanya emang gak enak banget gitu. Nih ceritanya Mbak Cantika nih lebih lagi. Gimana Mbak? Ceritain dong Mbak. Kenapa Mbak? Cerita yang mana nih? Yang mana? Banyak lo pengalamannya. Ya ceritakan masalah lihat terkandas. Yang ini deh, yang 3 tahun, yang 3 tahun. Hah? 3 tahun itu cicil mobil. Iya, cuma nama dia doang emang yang posesif sih. Cicil mobil katanya. Iya, kalau udah nyicil mobil udah lunas ya. Kalau 3 tahun bayar mobil loh. Iya emang. Kalau gue tuh jujur ya capek banget dari awal pas baru mulai hubungan ya, karena buat nyesuaiin gue yang liar dengan dia yang biasa aja tuh susah. Liarnya maksudnya ya gue kan handset lu colokin lagi. Ada aman. Lanjut. Jelas. Lanjut Mbak. Yang noise ya. Ini yang noise nih. Punya lu cuy, noise cuy. Mbak. Tidur dua-duanya. Dua-duanya narsum kita tidur. Cabut. Sifat yang bisa muncul karena rendah diri. Kagak, masih ada kok dia. Si Jo ini nih. Suara lu nggak ada dah. Ini dua-duanya narsum kita suaranya hilang nih. Mbak Cantika juga hilang. Hilang? Yang hilang itu dia, bukan Mbak Cantika. Ah iya, yang hilang itu dia. Dianya siapa, Bor? Ya itu sih Bang. Bambang mulu. Kayaknya di sana lagi musim nama Bambang dah kayak. Aku dia yang buat gue. Oh, pantes, dia keluar. Cek. Mbak, ada nggak suara gue, Mbak? Cek, Mike. Ya, yang lagi dengerin sorry banget ya, karena kita podcastnya online, jadi agak lumayan rumit. Ya. Mbak Cantika. nggak apa-apa. Yo, Gimana tadi ceritanya? Kak Cantika semuanya putus. Iya, kalau gue tuh lebih ke ya itu tadi capek.
kurang senang phone biasa atau lewat WhatsApp call. Jadi pasti harus video call. Jadi kalau misalkan gue mau dia mau ngapain, dia langsung VC, terus dia mau apa pokoknya gitu lah langsung video call gitu. Dan gue tuh orangnya males banget sebenarnya, males video call gitu. Jadi kalau misalkan kadang gue bingung, suara gue jelas gak sih? Jelas. Jelas. Ini kita lagi mendengarkan secara bersama dan seksama. Soalnya diem nih kan. Jadi gue tuh kalau gue angkat ya nanti jadi masalah ya kan. Gue angkat, guanya males sih gimana. Kadang gue suka diemin, kadang dia tuh marah banget kalau misalkan lo online tapi nggak bales chat, lo nggak bisa ngapain gini gitu. Ya kan gue apaan sih gitu kan, orang gue lagi bales grup gitu kan, gue juga males chatan juga gitu. Maksudnya kalau nggak penting-penting banget juga nggak gue respon gitu. Dia tuh mikirin kayak gitu-gitu gitu. Jadi gue suka sebel aja gitu. Kayak ini orang kayak mancing-mancing masalah apa gimana sih, sebenarnya seneng banget. Kayak gitu tuh kalau dia. Terus juga waktu awal-awal tuh kayak gue kan kayak lebaran nih, foto pulang sama sepupu gue gitu kan. Terus dia ntar nanya, ngapain sih foto sama sini gitu, kata gue. Lah itu saudara gue gituin. Nah, iya. Terus pokoknya tiap gue foto sama lawan jenis gitu, padahal itu saudara gue, sepupu gue gitu, ade atau kakak sepupu gue gitu, tapi dia nggak pernah terus dia selalu bilang, semuanya aja lo anggap jadi saudara lo, semuanya aja lo bilang itu sepupu lo. Apa sih, Masa sama kayak banget gitu kalau ya? pikirnya tuh. Terus gue bilang, masa ya, terus gue harus nyalahin emak bapak gue gitu buat batasin ya, buat punya saudara yang ada laki-lakinya. Masa kayak gitu kan enggak juga ya? Ya orang mereka yang punya turunan, gue juga mana tahu saudara gue ibaratnya laki semua ya kan. Emang kebetulan kebanyakan laki gitu kan. Jadi ya udah gitu. Terus juga umurnya juga kan nggak jauh beda, nggak terlalu jauh, kayak cuma setahun 2 tahun atau 3 tahunan gitu. Jadi kalau buat foto tuh ya Kayak sepantaran gitu lah. ya nggak kayak bocah sama iya sepantaran gitu jadinya. Jadi dia mikirnya mungkin sama siapa gitu, kayak gitu tuh, memanipulasi kalau misalkan itu bukan saudara gue, semua gue anggap saudara, kayak kan nggak mungkin juga ya, mana mungkin gue anggap apa, gue nyolong satu-satu cowok buat gue ajak foto terus gue bilang saudara, kan kocak ya. Terus itu tuh masalah foto, terus kayak gue berteman di kampus, karena gue males banget kalau sama cewek kan rempong ya, kalau gue ajak ke sana sini pasti ih males lah apa gitu segala macam. Kalau sama cowok kan kantin, kesini. Nah, jadi gue bertemannya tuh di kampus lebih banyak sama satu angkatan tuh ya sama cowok itu gitu. Nah, satu angkatan itu ada 9 atau 10 orangan gitu. Nah, gue gabungnya sama mereka gitu. Kalau kemana-mana pasti sama mereka. Nah, dia masalah lagi gitu. Dia bilang gue semenjak kuliah gue berubah lah. Ya, terus gue gini gitu segala macem. Terus gue lebih sering waktunya sama mereka. Gue lebih sering waktunya sama mereka gitu. Jadi dia kalau misalkan gue ada kegiatan bareng mereka tuh, gue kan waktu sama gue jarang gitu, atau mungkin sekarang sama gue dulu sih kan sama mereka kan lebih sering ketemu tiap hari apa segala macem gitu kan nggak gitu maksudnya ya, orang lagi ada kegiatan kan sinar nih bareng mereka ya kan. Terus gue bilang, nanti dulu ya cowok gue nggak ngizinin soalnya gue mau bucin dulu kan. Gue diketawain yang ada ya nggak sih. Kayak anjir lu apaan sih gitu. Iyalah, maksudnya kayak gimana sih, gue sih malu banget. Makanya kalau misalkan untungnya teman-teman gue tuh ya emang orangnya ya kayak ngalah aja gitu, kayak lu gitu tadi Vi. Jadi kayak misalkan lu ada masalah ya udah lu selesaiin aja dulu kayak gitu. Jadi mereka lebih ngerti aja gitu. Iya, paham. Padahal umurnya tuh lebih, maksudnya kalau mereka kan anak-anak 2000-an semua nih, teman-teman gue ini yang cowok-cowok ini di kampus tuh anak 2000-an semua, dan si mantan gue ini yang kemarin tuh ya 95, lu harusnya 95 tuh udah lebih mateng ya menurut gue gitu kan. Kayak gitu. Terus dia pernah sampai
ngesadap WhatsApp gua, ceritanya Vi, lucu banget sumpah. Sadap ya lu. Gila. Gila anjir. Tapi sadap-sadapan. Jadi gue pernah, jadi ada satu waktu nih gue udah 3 bulan gak ketemu sama dia kan, gue main tuh sama dia ketemu. Nah gue namanya gue ngerasa gue ada apa. Suara lu gak jelas, Mbak. Soalnya putus-putus kayak masa lalu. Ini orang sambil makan Apa ya, lagi. HP gue tuh paling anti yang namanya ngecek-ngecek HP tuh kayak cari-cari masalah aja menurut gue ya. Nah iya tuh, itu tuh biang masalah. Jadi gue tuh kayak dari kalau HP. misalnya HP dia gak kelihatan gitu kan. Nah terus kalau dia tuh nggak minjem HP gue gitu kan, minjem HP gue, lihat-lihat galeri, lihat-lihat kontak, lihat-lihat WhatsApp, Nyari apa? Nyari bokep dia, buka-buka galeri. Gue nggak tahu. Terus udah kayak gitu ya udah gue mah iseng aja, maksudnya gue ngerasanya gue nggak ada gimana ya udah tetap aja gitu kan lihat. Nah gue nggak tahu kalau misalkan WhatsApp itu di apa namanya di sadap gitu kan sama dia. Udah tuh kan pulang. Nah besoknya dia nawarin kayak gini. Gue kan jarang sarapan nih. Kalau ke kampus langsung cabut kan. Kata dia mau digojekin nggak? Mau digofoodin nggak gitu kan? Buat sarapan kayak gini gitu kan. Terus gue bilang enggak lah, sakit perut kalau sarapan tuh, gue gituin kan. Itu udah jalan udah jalan 1 tahun lebihan gitu kan. Udah sampai sejauh itu lumayan gitu. Gue bilang enggak lah, kata gue sakit perut kalau sarapan, gue gitu kan, makasih, gue gituin kan. Terus dia bilang kayak gini, terus teman gue ceritanya ngechat nih, teman gue, Chan, gue ada anggur, kata anggur buah maksudnya, gue ada anggur nih, mau enggak, gitu kan, soalnya gue mah nggak suka, katanya, oh ya udah bawa aja ke kampus, gitu gue bilang. Terus udah gitu dia mungkin baca gitu kan, terus dia, oh gitu ya, ditawarin sarapan nggak mau, tapi dikasih anggur pagi-pagi, dikasih buah sama cowok apa teman cowoknya, katanya diain aja, katanya emang sampai segitunya ya, kayak gitu-gitu dia bilangnya. Astaga, gue bilang kok dia sampai tahu sih, gue gituin kan. Terus gue kan belum terlalu paham banget sama yang kayak gitu-gitu ya. Gue tanya tuh sama temen gue, sampai gue bilang, kata gue, lu temenan sama cowok gue, kata gue gituin kan. Enggak, apaan sih, kenal aja enggak, kata dia gitu kan. Oh dia bisa tahu lu ngasih anggur ke gue gitu kan. Terus udah gitu, mana gue tahu, kata dia gitu kan. Apa HP lu dibajak kali, kata dia kayak gitu kan. Terus emang bisa, kata gue gituin kan. Emang secanggih apa sih, kata gue kan, maksudnya kok sampai segitunya gitu. Iya mungkin kayak gitu kali, lu abis ketemu gak sama dia, kata dia gitu kan. Iya kemarin, kata gue. Iya mungkin dia pegang HP lu kali, kata dia kayak gitu-gitu. Kata gue, bangsat. Sampai segininya dia mainin HP gue. Terus langsung gue cari Gmail gue apa segala macam kayak gitu-gitu kan. Gue minta tolong temen gue nih, coba, kata gue, hapusin yang gak semestinya diinin lah, kata gue. Repot banget gue gituin kan. Dari situ tuh jadi masalah akhirnya. Kayak ya anjir nih orang rese banget sih gitu. Terus yang lebih nyebelinnya lagi, tiap dia ngelakuin kayak gitu tuh kan gue selalu bilang udah aja gitu kan, ribet banget sih lo, gue gituin kan. Kayak apa sih lo enggak sih, biasa aja. Kayak lu tuh ngebatasin lu tuh ngebatasin ya Allah, terlalu cinta ini apa, terlalu ngebatasin ini gue, ruang gerak gue istilahnya gitu kan. Jadi gue nggak bisa bebas buat ini itu. Dan dia tuh nggak pernah mau kalau gue tiap godain tuh dia. Terus gue harus gimana coba? Gue bilang lu mau berubah atau enggak, atau seenggaknya memperbaiki, dia nggak bisa, nggak sanggup. Terus gue minta udahan, dia nggak mau. Terus gue harus gimana? Gantung diri, gue gituin kan. Ini namanya bunuh gue perlahan-lahan nih, kan gue gedek sendiri ya kan, gue sebel sendiri. Dia nggak bisa iniin, maksudnya dia nggak bisa ngendalin diri dia gitu kan. Kayak gitu-gitu, sampai hal-hal yang kayak gitu tuh lambat laun sama dia mulai terbiasa. Cuman memang masih, walaupun sedikit. Cantika. Yuk. Cantika. Oi. Kalau dapat cowok kayak gitu kan Cantika harus muntaber. Muntaber. Kok muntaber? Hah? Muntaber itu singkatannya mundur tanpa berita. Oh. Hilang tiba-tiba gitu. Iya. Oh nggak bisa.
Nggak Nggak bisa. bisa, gue udah nyoba berbagai cara. Nggak bisa, Bun. Gue udah nyoba berbagai cara sampai ya dari tadi semuanya. permasalahannya kali tiga itu cowoknya super over positifnya tuh udah terlalu melebihi batas lah. Mungkin dia itu terlalu cinta sampai dia bego. Makanya dia tuh hanya mau waktunya kali tiga tuh hanya untuk dia aja. Full Tapi- support gitu kayak CSXL. Sebut merek dong. Dia itu muncul mantannya KCTI itu mungkin maunya waktu semuanya KCTI itu hanya untuk dia, tetapi dia terlalu egois dalam hubungan. Dia hanya mau KCTI mendengarkan dia tanpa dia mau dipahami namun tidak mau untuk memahami. Iya, betul. Betul sekali itu. Iya, dia mau untuk dipahami namun tidak mau untuk dia mau untuk dipahami namun tidak mau untuk memahami. Dalam hubungan itu kan harus ada apa ya? Harus ada yang intinya saling ini sih. Ini nggak usah wajar banyak, buang-buang waktu, buang tenaga, buang duit. Tapi gue kalau pacaran nggak pernah ngeluarin duit sih. Ya, gimana Mbak? Vi, halo Vi. Ya, Gue sampai gini nih. Kan gue kesel ya. Katakan nih orang nggak jelas banget kagak danta. Gue blokir lu blokir. nomornya. Cuma kayak Terus ini. gue Bilang. pokoknya semua akses dia buat komunikasi sama gue blokirin semua ya kan. Sampai ke nomor dia, jadi dia nggak bisa telepon biasa gitu. Biasanya kan telepon biasa atau SMS gitu masih masuk, semuanya nomornya gue blokir. Terus yang bikin gue kagetnya tiba-tiba dia tuh mesti waktu itu lagi di Kalimantan kalau nggak salah. Jadi setahu gue jauh ini gitu kan. Terus buat akses ke Jakarta itu masih ada waktu lumayan panjang. Jadi menurut gue kayak nggak bisa lah gitu dia buat nemuin gue. Tiba-tiba bener Vi, datang dia. Datang. Gue balik kampus ya kan jam 12:30. Iya, datang dia di depan gerbang kampus gue. Anjir, gue kaget banget. Terus gue kayak pas gue keluar kan, untungnya itu sepi. Anjir, gue malu banget. Lu bayangin aja, kayak orang. Jadi depan kampus itu kan lapangan kayak lapangan bola gitu ya, luas banget gitu. Iya. Pas gue keluar, itu gue jalan. Jadi kayak kucing-kucingan, dia kan bawa motor nih. Dia maksa gue buat kayak ya udah ayo ikut dulu, nanti ngobrolan nanti gitu. Gue kan nggak mau lah gue gitu kan. Gue bilang kayak gitu kan. Terus dia tetap maksa gitu sampai ngelilingin lapangan itu. Gue sampai capek sendiri, kata gue. Sialan, capek nih gue, kata gue. Akhirnya ujung-ujungnya gue naik aja kan motor dia. Lu mau apa, kata gue gitu kan. Terus ya udah nanti aja ngomongin, ayo kita ini dulu, kata dia kan. Akhirnya dia ya itu sampai segitunya gitu dia buat apa sih, kayak ya itu dia tadi yang gue bilang posesif itu. Dia kayak ngerasa apa yang jadi ininya dia udah jadi milik dia gitu. Iya, Udah jadi kayak gitu. menguasai. Iya, jadi dia mau monopoli ya kan. Monopoli. Anjir. Iya lah, gue udah kayak barang ya kan. Harus apa, kata dia kalau harus ini barang harus di kota ini, terus gue harus di sini, terus ini barang harus sama sini, terus gue harus kayak gitu juga. Ya mana bisa gue gituin kan orang. Gue nggak ini gitu. Makanya kata gue sampai segitunya gitu. Gue sampai mikir, gue tuh kadang nangisnya tuh bukan karena nangis kalau orang bilang nangis sayang ya kan, nangis aduh nih gue gini. Gue tuh sebenarnya bukan nangis, tapi nangis kesel gitu. Maksudnya capek. Gue capek karena menurut gue aduh gue bisa nggak sih jauh dari orang kayak gini, toksik banget menurut gue gitu. Tapi memang treatmentnya dia bagus ke gue. Maksudnya kayak kalau habis ribut dia tahu gue keras kan orangnya, jadi dia tuh kayak lebih ke ngalah. Ntar gue kayak jadi gue mikirnya iya nih gue salah kalau sampai segininya gitu.
Jadi ya udah gue minta maaf juga gitu kan. Ya kayak gitu, tapi begitu lagi nggak ada yang Iyalah. berubah gitu. Siklusnya selalu seperti itu, ngulang-ulang terus. Lu ribut, Iya, baikan, iya, ribut lagi, cap- baikan lagi. capek kan kalau kayak gitu. Makanya terus sampai yang terakhir kemarin itu masih gitu kan, maksudnya masih kayak buat mastiin ya udah nih gimana kita baiknya gitu kan, ke depannya masih mau tetap bisa masih mau ada niatan untuk diperbaiki atau memang pengen diudahin gitu kan. Terus gue bilang kayaknya emang nggak bisa buat dilanjut gitu, udah masing-masing aja, gue dengan dunia gue, lu dengan dunia lu gitu kan. Gue tuh nggak bisa, gue tuh banyak kerjaan, gue banyak yang dipikirin, jadi kalau misalkan sedikit ribut sama lu tuh pasti ngeganggu banget, gue jadi malas ngapa-ngapain, gue jadi yang harusnya gue ngerjain apa gue jadi nggak mau ngerjain karena mood tadi gitu. Jadi apalagi buat mendekati waktu yang sekarang, kata gue butuh fokus banget, gue butuhin kan, gue udah semester 5, gue butuhin kan, gue nggak mau apa yang gue kerjain itu ngeganggu banget gitu sama hal-hal yang ribut-ribut nggak jelas sama lu, gue gituin kan. Ya kayak gitu. Terus dia bilang, oh ya udah. Untungnya tuh dia, oh ya udah gitu aja gitu kan. Dia nerima juga gitu. Jadi selama setahun, jadi gue 3 tahun itu setahun ke belakang kemarin itu isinya cuma ribut, diem, ribut, diem, ribut, diem. Baikan tuh cuma sehari, 2 hari, seminggu paling lama. Ntar berantem lagi. Berantemnya tuh gitu, udah saking mungkin capeknya buat maki-maki satu sama lain ya. Jadi ributnya diemnya tuh nggak nanggung, nggak kayak orang sehari 2 hari diem. Itu tuh diem sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan ngilang gitu kan. Ntar ngabarin lagi kayak biasa kayak gitu. Setahun itu isinya ya kayak gitu-gitu aja, kayak cuman ribut-ribut gak jelas kayak gitu. Iya. Tapi setelah ini nih, Capek banget. kayak lu kan udah dapet pengalaman nih, ya kan, dapet pengalaman yang buruk gitu. Bukan buruk juga sih, kayak ibaratnya udah pokoknya pengalaman lah gitu ya. Intinya Pengalaman kurang baik ya. Iya, pengalaman kurang baik lah bahasa halusnya, bahasa kasarnya ya pengalaman buruk. Ya. Nah setelah ini nih, pasti kan kayak kita ngambil hikmahnya kan. Nah sekarang nih dampak ke elunya nih gimana sih? Kayak misal lu milih pasangan yang lihat-lihat dulu dia posesif lagi apa enggak atau gimana gitu loh. Enggak, gue kayak dia bilang dari awal tuh gue pasti bilang kalau misalkan gue orangnya begini, lalu gimana? Kayak bikin apa sih? Kayak lo harus kenal gue dulu gitu, walaupun mungkin dari kata-kata kan biasanya kalau dari kata-kata ada yang bisa jadi bener atau bisa jadi enggak gitu kan. Terlepas itu misalkan benar atau enggak, menurut gue harus sama-sama saling ngomong. Kalau lu tuh gimana sih orangnya? Terus jadi nanti kalau nemuin masalah yang kayak gitu lu nggak kaget kan, gue udah pernah bilang gue tuh begini gitu kan. Seenggaknya lu ada bahan buat apa sih namanya? Referensi. Bahan buat ya ituin lu gitu kan. Jadi kalau gue pasti kayak mulai hubungan tuh buat ngomong gue begini, gue sebelumnya udahan tuh karena pasangan gue tuh begini gini, gue bilang, gue jelasin kayak gitu. Terus kalau emang dia ngerasa dia sanggup ya oke, ya lanjut, kalau enggak ya udah mending nggak usah gitu, daripada nanti gue juga kan nggak mau bikin anak orang sakit hati ya nggak sih, karena ngerasain kita juga pernah sakit hati sama orang kan gak enak. Jadi biar sama-sama enak jalanin hubungan, ya bikin komen aja gitu, maksudnya lo sanggup apa enggak, intinya gitu kan. Semua yang kita bahas nih kita bungkus ke satu kalimat kayak lo mampu enggak, lo sanggup enggak, lo bisa nerima atau gimana enggak gitu. Kalau misalkan emang enggak ya udah mending nggak usah gitu, nggak usah untuk dimulai atau coba-coba gitu kan. Tapi kalau emang lo sanggup, lo bisa nerima, ya ayo gitu. Gaskeun. Walaupun nanti kedepannya kita nggak tahu kedepannya kayak gitu. Iya benar. Giliran gue yang udah serius, gue hanya digituin, kurang ajar kan. Karma is real. Iya benar. Iya, tapi kadang emang kalau kita lagi ngejalin hubungan nih, kadang misal pertama kita yang serius, pasangan kita yang nggak serius. Terus giliran kita main-main, pasangan kita yang serius gitu loh. Benar banget.
Tapi gue pernah baca artikel juga nih, bukan artikel itu Kak. Gue pernah baca artikel juga loh, kayak misal secara biologis atau secara umur lah ya. Secara umur tuh memang usia 20 tahun ke atas itu baru bisa dikatakan serius gitu loh. Baru bisa masuk ke fase yang serius kalau masih usia belasan tahun gitu loh. Tapi nggak tahu sih ya. Serius dalam hal gimana? Serius dalam hal gini loh Kak, apa sih namanya, kayak udah mau ke jenjang yang selanjutnya gitu. Jadi dia nggak terlalu mempermasalahkan kayak lu mau bergaul sama siapa aja silahkan, lu mau kegiatan apa aja ya silahkan gitu loh. Yang penting lu tahu lu punya gua gitu loh, gua punya lu gitu sih. Kalau emang karakternya keras dan emang dia udah posesif dari setanya bisa juga. Soalnya gue sendiri pun begitu, gue nggak pernah ngelarang dia main sama siapa, mau main kapan, besok aja, asal tahu batasan. Dan gue pun juga nggak suka dilarang soalnya. Gitu. Sama sih, gue juga dari dulu emang prinsip gue ya, kalau gue punya pasangan gitu, ya lu silahkan sebisa mungkin aktif di apapun itu, sebisa mungkin lu bergaul sama siapapun gitu loh. Lu mau ngelakuin apa aja yang lu mau ya silahkan, dengan catatan sebaliknya ke gue gitu loh. Gue juga harus ngebebasin, gue mau ngapain terserah gue gitu loh. Itu sih kalau gue prinsipnya. Dan kemarin alhamdulillah tuh gue nemu tuh pas SMA ya kan, nemu pasangan gue yang ada yang mau? Alhamdulillah. Ada lah gini-gini, ada yang mau dong gue. Terus ya udah akhirnya gue jalan 3 tahun ya kan. Cuman ya gitu, penyakitnya cewek tuh gampang bosen emang. Ya nggak sih? Bener banget. Bener nggak sih? Iya kan? Bener banget. Udah 3 tahun gue ya kan. Ditinggal gitu aja. Kredit motor lunas. Beli PC dapet. Sebenarnya bukan penyakit cewek sih. Semua orang pasti ngerasain jenuh ya kan, bosen, apalagi pacaran kan kayak kita tuh masih abu-abu ya, nggak sih, kayak ngerasanya dia sebenarnya nanti sama gue nggak ya gitu kan, nanti ujungnya dia bakal gimana ya gitu kan. Jadi kayak rasa-rasa takut, khawatir dan sebagainya tuh masih ada gitu. Makanya itu kayak menurut gue kayak bisa timbul kayak bosen, gue bosen lah, lagi juga nggak jelas juga, nanti gue nggak tahu ke depannya dia bakal gimana gitu kan. Nanti juga gue nggak bakalan tahu dia bisa emang benar-benar lanjutin yang ke jenjang yang serius atau kayak gimana gitu. Jadi bosen, apalagi kayak nemu ini bukan cewek ke cowok ya atau cowok ke cewek, tapi lebih ke kayak ke diri kita masing-masing. Kayak kita tuh ngerasa pasangan kita ada yang berubah, tiba-tiba cuek atau kayak gimana, terus kita nemuin orang yang emang ngerasa kita tuh buat kita tuh jadi lebih nyaman atau lebih kayak jadi posisi dia tuh kayak mulai sedikit gitu diganti gitu kan, kayak dia tuh selalu ada buat gue kayak gini-gini, padahal tuh nggak kayak gitu karena dia ngerasa ya itu tadi cuman ngerasa bosen, terus dia ngerasa waktu buat dia kurang, jadi dia sekalinya nemu sama orang yang baru dia ngerasa langsung kayak dia klik nih, padahal kalau dia udah ngudahin yang lama terus dia mulai yang baru, dia juga pasti digituin juga gitu ya nggak sih. Dan itu tuh sering terjadi menurut gue ya. Gue sering kayak gitu tuh. Kayak salah nih gue. Terlalu cepat banget buat nilai kayak sesuatu yang kayak gitu. Sebenarnya nggak selamanya tuh baik, nggak selamanya tuh. Gimana? Kadang apa Kak? Kita juga agak nggak tahu ya, mungkin gue doang sebagai laki-laki yang ngerasa terlalu gampang ngambil keputusan untuk nyatain sekarang deh gini gitu, agak terlalu cepat ngambil keputusan buat nyatain cinta lah. Gitu loh. Cuma ya balik lagi ke orang. Back to people-nya ya, berarti back to people-nya lagi. Tergantung orangnya masing-masing sih memang. Cuman kalau dari artikel yang gue baca sih rata-rata memang kayak gitu yang gue sampaikan tadi kan. Kayak misalnya usia 20 ke atas itu udah bisa dikategorikan. Kalau dia bilang serius berarti dia udah serius gitu. Tapi gue juga nggak tahu sih ya. Susah juga mau kita enggak juga. Kemarin ada yang ngomong kayak gitu Vi ke gue. Mana? Yang kemarin? Kemarin enggak, sesudah dia baru banget kemarin bulan-bulan kemarin lah apa ya. Bilang kayak gitu Pi, serius ya kan. Padahal tuh emang gak ada hubungan juga sih, cuman emang deket gitu, akrab. Gue sih sebenarnya kalau lu serius sih gue serius gitu kan, kayak gini itu meyakinkan sekali sih.
Tiba-tibanya ya kan giliran ya udah kita komunikasi apa segala macam. Tiba-tiba dia menghilang gitu, Vi. Terus ya anak kemana gitu kan, namanya orang biasa sama kita ya kan, wajar kan kalau nanya, lu kok kayak gini gitu kan, kok lu gini gitu. Terus dia tiba-tiba coba bilang, sorry ya Chan, gini, ih tai. Kemarin dia sendiri yang bilang ya kan, dia sendiri kemarin yang bilang Itu mah gini. Jadi tuh gue dari situ tuh gue udah mulai buaya itu mah. Kayak orang-orang yang lagi ini Kak. Lagi apa sih namanya, kayak lagi milih-milih nih, dia milih-milih baju nih, dicobain dulu, wah ini bagus nih, lihat baju bagus lagi, wah ini lebih bagus nih, nah gitu loh. Iya, terus gak lama dia langsung kayak mungkin sengaja kali ya bikin, udah matain gue, dipatahin lagi aja sekalian ya kan. dia bikin snap sama cewek, udah dari situ gue langsung kan. Udah biasa aja gitu kan. Iya. Terus gue bilang oh jadi gue dari situ bisa kayak nyimpulin gak bisa gitu sesuatu yang emang, apalagi gue terbilang cepet banget gitu, cepetnya dalam artian kayak gue sama dia minta nomor gue tuh, dia nge-DM gue minta nomor gue, terus karena kita satu project juga gitu kan, jadi ya udah gue kasih gitu kan, menurut gue kayak ya penting juga gitu, karena emang ada satu urusan yang emang bareng dia gitu, akhirnya gue kasih. Terus karena mungkin sering komunikasi, terus telepon kayak bercanda apa segala macam, ke bawah mungkin ya, ke bawah perasaan gitu, kebaper. Jadi ya gitu sampai dia ngomong begitu gitu, ngomong dia ya kalau gue sih kalau lu serius, gue juga serius sih, soalnya kan gue juga sebelumnya gue pernah gini gitu kan, gue pernah diginiin sama cewek gini. Di situ kan gue merasa kayak oh berarti gue pandangan gue ya, oh berarti sebisa mungkin gue jangan kayak sebelumnya nih, cerita dia sebelumnya gitu kan, gue menjaga banget tuh dari situ Pi, kayak misalkan ceweknya minta IG gue gini gitu kan, terus sampai dia ngeposting foto cewek di IG-nya dia gitu kan, terus pokoknya hal-hal yang emang dia nggak suka gue kayak menghindari buat jangan sampai gue kayak gitu kan, gue kayak ngejaga banget. Malah dia yang brengsek ya. Iya, kurang ajar ya emang. Emang ya udah, untung gue nggak begitu ya. Iya, di situ gue udah kayak udahlah males. Lu mempromosikan diri ngomong gitu. Males banget gitu gue. Ya nggak gitu jadi juga gue kayak jadi gue setiap ada laki ya, makanya kayak apalagi gue orangnya juga demen bercanda. Jadi kalau misalkan ada laki yang mau bercanda kayak gimana juga, terus sampai ngomong kayak misalkan dia bercanda tapi dia kayak ngomong serius, gue mah gue ladenin, maksudnya sampai di mana sih nih anak bercandanya gitu kan. Tapi kalau misalkan buat kayak serius tuh gue kayak susah aja gitu buat percaya, karena buktinya orang yang udah ngomong seserius itu menurut gue aja dia jadi kayak kesannya bercanda sekarang, karena gue udah tahu gitu kan, apalagi yang sering bercanda, terus bercandainnya ke A, si B, si C, si D, semuanya dibercandain sama dia kan kayak gitu. Jadi ya biasa aja menurut gue. Iya, biasa Emang lah. lelaki tuh bukan lelaki sih, ya namanya cowok ya, kodratnya itu udah harus bisa ngelobi istilahnya ya, apa sih? Yoi. Ya nggak Kak? Karena sering lobby nih. Iya, lebih cantik ya kan? Lobby yang kemarin di Parung. lebih cantik ya kan? Jadi dia kayaknya dengan bahasa manisnya dia ya. Kalau mungkin kalau cewek-cewek yang baperan biasanya sekali 2 kali kan pasti lebay lo gini-gini kan. Tapi kan kalau orang lama-lama digituin lagi kan, masa sih gitu kan, padahal jijik gitu. Jatuhnya jijik ya. Lebih ke jijik jatuhnya. Gitu. Jadi buat cowok-cowok nih, jadi belajar harusnya bisa lebih kayak bukan buat cowok sih, buat gue juga kan. Jadi kayak kalau lo mau ngelakuin sesuatu ke pasangan lo tuh atau ke lawan jenis, lo tuh mikir kayak lo punya adik, punya kakak, punya orang yang emang deket sama lo, terus lo sayang, lo lindungin mereka, tapi sikap lo ke pasangan kayak ya lo ngerasa lo mainin dia, lo gimana gitu kan, gak baik lah istilahnya.
Iya benar. Lu nggak bakal mungkin terima kalau orang-orang terdekat lu itu nanti digituin juga sama pasangannya dia gitu kan. Jadi jaga gitu, jangan sampai lu kayak gitu sama pasangan lu, terus orang terdekat lu gitu. Jangan sampai nunjukin jalik sih kalau gue. Iya lah, itu emang udah kebanyakan begitu ya. Rata-rata ya kebanyakan mereka. Tapi gue sih enggak. Kalau gue mau udah satu aja gitu. Ya Kak? Iya, gua mah begitu. Nggak tahu ya kalau besok ya. Sekarang aja gue ngomong gitu. Ini kan sekarang, nggak tahu kalau besok. Agak serius. Iya. Gue sekarang lagi BTW. Gue sekarang lagi LDR-an soalnya Nggak ada yang peduli. sama orang jauh di Jawa Timur sana. Gitu. Jadi lagi coba menjaga lah ibaratnya. Cuman ya dia juga paham. Dia juga paham kalau gue emang circle gue kan kebanyakan cewek, jadi dia agak paham. Cuman gue juga nggak terlalu mamerin atau ngasih tahu banget gitu loh, karena gue juga sedikit, gue nggak mau bikin perasaan dia juga kayak gimana gitu. Cuman gue juga masih nggak tahu dia di sana gimana ya kan. Dan nakal aja udah jadi setan nih gue nih. Gak boleh gitu dong. Ya, kayak kalau gue sih lebih kayak gini. Kalau orang pasti sebagian ada yang pikir ya udahlah gue ngelakuin aja apa yang dia lakuin. Misalkan kalau dia cuek, gue cuek. Kalau dia ini, gue ini gitu kan. Kalau gue lebih, iya kalau gue lebih ke selagi itu nggak berlebihan ya udah. Misalkan kalau dia mau gimana pun ya udah, baik mah baik aja, namanya orang ya, masa ya kita harus jahat juga gitu kan nggak gitu juga gitu. Jadi selama itu nggak berlebihan ya udah terus aja bersikap baik. Intinya jangan sampai hubungan itu selesai terus kita yang nyesel gitu. Iya. Kalau kita udah ngasih yang terbaik kan istilahnya, ya orang gue selama ini gue begini gini. Jadi pas kita ngelepas dia ya udah biasa aja ya, karena kita ngerasa kita udah ngelakuin apa yang harus kita lakuin gitu. Kita nggak ngerugiin dia juga, kita nggak. Biar dia aja yang merasa rugi. Apa namanya? Iya benar banget. Itu harus pantang ya, namanya putus sama orang itu jangan sampai kita ngerasa kita yang rugi gitu. Pantang banget itu buat gue ya. Kalau misalkan udahan sama orang, gue yang aduh gini nih, gue sakit banget gitu kan. Jangan sampai lu kayak gitu. Jadi putusnya udahannya lu sama orang itu ya itu jadiin bercanda aja gitu, jadiin bercanda kayak oh jadi cowok yang kayak gini tuh modelnya begini gitu kan. Jadi nanti dia sendiri yang mikir, dia sendiri yang ngalu, dia sendiri yang buat inin ke kita juga kayak segen gitu kan, kayak ngerasa ih malu nih lah udah begini kan dia kayak gitu. Jadi lu terus aja berbuat baik, terus aja lu berbuat baik, terus aja lu ngasih hal-hal yang positif gitu kan ke dia. Tapi pas nanti lu udah ngerasa muak ya kan, udah ngerasa enak banget ya kan langsung aja ya lu mau udahin ya udahin aja, jadi lu gak ngerasa lu rugi gitu. Yo itu jam berapa sih sekarang? Ya nanti lu tinggal kalau udahan kita lu tinggal nyongleks kan. Iya, gua udah ini nih, gua ada jam nih, jam 3 nih Mbak nih. Ribet banget emang ya, kuliah online. Jadi maybe teman-teman semua yang lagi dengerin ya kan, thank you banget udah dengerin percakapan kita hari ini tentang posesif ya kan. Tadi dari ceritanya Bang Gilang, ceritanya Mbak Cantika, terus tadi ada bintang tamu tak terduga dari Ambon sana ya kan, dari Pulau Maluku. Thank you banget. Dia tiba-tiba hilang ya kan. Ya udah, jadi thank you banget buat teman-teman semua yang udah dengerin. Thank you banget buat Kak Gilang yang udah jadi co-host hari ini ya kan. Thank you banget buat Mbak Cantika yang sudah bersedia menjadi narasumber hari ini tentang keposesifan atau tentang ceritanya punya pasangan yang posesif. Jadi buat teman-teman podcastan ini bakal gue share di beberapa platform podcast kayak contohnya Spotify, Anchor. Gue masukin ke YouTube sama ke Instagram juga nanti bakal gue share. Cuman kita sedikit bertahap lah ya di uploadnya. Yang pasti video ini bakal tayang pertama di YouTube, abis itu baru ke platform Spotify atau platform podcast yang lainnya.
So, thanks for watching atau thanks for bahasa Inggrisnya dengerin apa sih? Listen. Iya, thanks for listening. See you next time and enjoy your life. Thank you semuanya. Makasih Kak Gilang, makasih makasih, Raffi. cantik. Siap, Semuanya, makasih Mbak. makasih. Thank you ya Mbak. Yo, sama-sama. Ya, gue end ya. Oke. Thank you.